Karena hari ini kita bicara tentang fashion, pastinya semua yang hadir di sini pengen terlihat fashionable. Aku pilih bajunya Kursen Karsai karena bagi aku baju yang aku pakai ini mewakili sebagai perempuan modern yang simple, elegan dan selalu terlihat feminin. Kalau untuk memilih fashion, sendiri bagi Kak Aziz sendiri tuh seperti apa sih? Mungkin dari pemilihan warna, tekstur, apa sih yang paling penting? Bagi aku sebagai perempuan muslimah menggunakan busana dress seperti ini yang pasti yang harus kita perhatikan pertama adalah bahan, motif, warna, dan juga tentunya kita bicara cutting pola dan juga padu padan antara ketika membuat satu desain itu jangan sampai salah. Karena perempuan muslim itu kan harus terlihat lembut, elegan, dan tidak penuh atau tumpuk bajunya, tapi justru ringan, melayang, dan orang melihat akan terbawa keindahan-keindahan seorang perempuan muslimah dengan busana yang dia kenakan. Jadi jangan sampai orang bilang gini, aduh bajunya kok bikin ribet ya, aduh kok bajunya bikin gemuk ya, aduh bajunya kok warna-warninya nggak pantas ya, aduh kok jadi kelihatan lecek gitu ya. Jadi baju perempuan muslimah itu harus satu warna yang sangat elegan, memberikan kesan nyaman ketika kita melangkah, itu tentunya nggak membuat kita jadi ribet atau justru kalau baju-baju panjang kan kadang-kadang aduh saya ribet, saya susah gitu loh. Tapi di sini kita tahu Kursen Karsai membuat perempuan ketika menggunakan baju tersebut akan sangat cantik, akan sangat feminin dan kelihatan klasik. Kalau untuk bagi Kak Aziz sendiri, warna yang paling disukai itu di apa? Aku tuh seneng warna lembut, soft, tapi tergantung momen. Jadi kalau kayak acara malam gini pengennya agak sedikit gelap ya, tapi nggak yang gelap banget, tinggal dipadu padankan ada sentuhan sedikit. Kadang kalau misalnya ini memang gelap banget, paling kita main di lipstick atau main di clutch atau main di sepatu. Jadi nggak yang terlalu hitam gitu ya, sampai tas-tas hitam gitu. Kayaknya kita perempuan harus ada sedikit berani untuk bermain warna. Tapi kalau untuk aksesoris sendiri, yang paling favorit apa sih? Aku favorit aksesoris itu cincin, bros gitu ya. Kalung tergantung. Kalau bajunya simple mungkin aku akan pakai kalung. Tapi biasanya yang paling mudah buat aku adalah menggunakan bros. Bros itu membuat kita tuh menjadi elegan banget gitu. Jadi lebih kelihatan berkelas, lebih kelihatan glamour gitu ya. Dan nggak pernah salah kalau pakai bros. Oke, aku mau update sedikit tentang kegiatan. Sekarang ini lagi apa sih aktivitasnya dan kegiatannya? Alhamdulillah masih di Komisi 9 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, masih dengan tanggung jawab dengan Dapil Surabaya Sidoarjo. Plus yang paling prioritas adalah ngurusin 3 anak. Oke, mengatur segala kegiatan, pekerjaan, anak, keluarga, seperti istri dan ibu, itu seperti apa mengatur semuanya? Pastinya nih semua perempuan ini ditanyakan seperti itu, jawabannya adalah Bismillah ya, yang paling penting bagi kita saat ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang ibu, tanggung jawab kita sebagai seorang istri atau pasangan, tanggung jawab kita sebagai perempuan bekerja. Jadi kita sangat berharap mudah-mudahan meminta pertolongan Allah selalu, kita bisa boleh dikatakan manusia terutama perempuan ini kan banyak bodohnya ya. Ada fase di mana kita haid, fase haid itu kan kita nggak bisa membaca Quran, nggak ada ilmunya. Jadi selalu harus minta pertolongan Allah agar Allah bantu untuk memanage waktu-waktu kita. Karena kita nggak, bodoh banget deh kalau ngatur waktu. Jadi biar Allah yang atur semua, bismillah. Tapi untuk mengatur anak sendiri, ketiga anak, bakat atau minatnya ada yang di bidang mungkin fashion atau entertainment nggak sih? Alhamdulillah ya, Bagas sekarang masih di Magelang di Akmil, Dimas masih di UK. Kalau Gendis, dia kemarin gak disampul. Gendis kayaknya seneng gitu loh, tanpa aku minta dia happy. Kemarin kita pemotretan buat Valentine,
aku ngeliat, nak makasih ya, ibu nggak pernah minta kamu, tapi ternyata kamu bahagia ketika melakukan pemotretan. Jangan pernah lelah, nak, karena ketika kita bicara dunia jasa, entertainment, itu dunia yang pasti harus dipakein hati, sehingga kita akan menikmati semuanya gitu. Kan anak yang perempuan mengikuti jejaknya bisa di bidang fashion dan style gitu ya. Apa sih namanya, kiat-kiat atau kayak peluang apa aja sih yang dikasih ke anak? Sebetulnya kalau kita bicara keinginan kita untuk meminta anak, saat sekarang anak-anak generasi ini kan nggak seperti kita dulu ya. Kita kalau dulu kuliah, betul nggak sih Mas, orang tua yang nentuin. Kalau sekarang kan nggak bisa ya. Mereka berkata bahwa aku dong Bu. Tapi alhamdulillah Gendis mungkin karena melihat kebiasaan ibunya atau pekerjaan ibunya, sekarang dia udah mulai menikmati sekali ketika masuk ke dalam dunia entertainment atau dunia model. Aku selalu bilang ke Gendis, sayang, proses untuk menjalankan dunia entertainment itu nggak mudah. Mungkin kalau orang bekerja ada waktu jam 9 sampai jam 5. Kalau kita di dalam dunia entertainment itu 24 jam, kalau lebih, kalau bisa lebih malah. Jadi semua proses dinikmatin, nak. Jangan pernah kamu mengeluh gitu ya. Karena kalau mengeluh nanti moodnya nggak dapet gitu loh. Jadi ya bismillah Mas, bismillah. Minta pertolongan Allah biar dia juga menikmati ini. Walaupun sebetulnya fokusnya dia pengen ambil kedokteran. Tapi dia senang juga dengan dunia ini. Tapi kalau untuk kemarin kan menang gitu ya. Itu ada diajarin nggak sih sama mamanya? Ini kan mamanya dulu juga pernah ada di bidang itu gitu. Mau nggak mau kan karena keseharian dia ikut dari kecil ya Mas, dari waktu zaman dia masih ASI. Jadi orang bilang pohon jatuhnya nggak jauh dari buah jatuhnya nggak jauh dari pohonnya gitu ya. Proses itu mungkin dia pelajari. Jadi kalau ibunya hanya sekedar menambahkan saja, biarlah dia berproses, karena kalau dia berproses nanti akan mateng, akarnya akan kuat. Tapi kalau ibunya semua yang berperan, nanti dia nggak akan tahu. Jadi paling kita hanya mendampingi, mengarahkan. Tapi proses itu biarlah dia menjalankan. Thank you. Masya Allah. Terima kasih ya.